Kelompok perlawanan Palestina Hamas dilaporkan sedang membangun kembali bengkel produksi senjata. Hamas memanfaatkan sisa-sisa bom Israel yang dijatuhkan di Gaza untuk dijadikan senjata baru. Setidaknya sebanyak 3.000 bom Israel yang gagal meledak didaur ulang. Radio Tentara Israel pada Senin 24 Juni 2024 mengatakan bahwa IDF mengetahui hal ini. Laporan itu mengutip pejabat keamanan Israel yang tidak disebutkan namanya. Sumber mengatakan bahwa Hamas tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan peledak di Gaza. Pasalnya, bahan peledak tersebut tersedia dalam jumlah besar dan mudah didapatkan. Pejabat itu mengatakan militer Israel berpendapat bahwa Hamas bisa memanfaatkan jeda dalam gencatan senjata untuk memproduksi senjata. Pejabat senior militer Israel yang menangani masalah ini memperkirakan dari sekitar 50.000 bom yang dijatuhkan Angkatan Udara Israel di Gaza sejak awal perang, hanya sekitar 5% saja yang meledak. Menurut pakar senjata dan intelijen Israel dan Barat, laporan intelijen pada Januari lalu menunjukkan sejauh mana Hamas mampu membuat banyak roket dan persenjataan anti-tank. Perbendaharaan militer Hamas itu diproduksi menggunakan ribuan amunisi Israel yang gagal meledak di jalur Gaza. Hamas juga mempersenjatai pejuangnya dengan senjata yang dicuri dari pangkalan militer Israel. Laporan tersebut berdasarkan informasi intelijen yang diperoleh selama pertempuran berbulan-bulan sejak 7 Oktober 2023. Bos toko perabot di Duren Sawit bernama Syafrin, 55 tahun, tewas dibunuh oleh putri kandungnya sendiri, KS 17 tahun, pada Jumat 21 Juni 2024. Diketahui KS membunuh ayahnya karena sakit hati dengan perlakuan korban. Kepada polisi, KS mengaku sering dimarahi dan dituduh mencuri barang milik korban. Bahkan KS mengaku pernah dipukul dan disebut sebagai anak haram oleh ayah kandungnya tersebut. Meski demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi menuturkan pihaknya masih mencocokkan pengakuan KS dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditemukan. Sebelumnya ia sempat berpura-pura tidak mengetahui ayahnya meninggal dunia. Ia mendatangi lokasi kejadian sang ayah meninggal setelah membunuhnya. Saat itu ia mengaku baru mengetahui ayahnya meninggal setelah mendapat kabar dari temannya. Tipu muslihat lain yang dilakukan KS yakni mencuci pisau untuk menghilangkan jejak. Tidak hanya membunuh, KS juga mencuri motor dan ponsel milik ayahnya. Kejanggalan muncul dari kasus Afif Maulana alias AM 13 tahun yang tewas diduga disiksa oleh oknum polisi di Padang. Saat Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono membantah adanya penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, rekan AM bernama Adit justru memberi keterangan berbeda. Ia mengaku melihat penyiksaan itu secara langsung. Dilansir dari tribunsumsel.com, pada Senin 24 Juni 2024, AM ditemukan tewas mengambang di sungai dekat jembatan di Jalan Bypass Kuranji, Kota Padang pada Minggu 9 Juni. Saat ditemukan, AM dilaporkan terluka di sekujur tubuhnya. Diduga disiksa oleh oknum polisi seusai dituduh hendak tawuran. Ia juga mengalami patah di sejumlah tulang rusuk hingga paru-paru robek. Namun pihak Polda Sumbar dan rekan AM yang bernama Adit justru memberikan keterangan berbeda soal kasus ini. Menurut Adit, ia dan AM sempat terjatuh seusai ditendang oknum polisi saat berboncengan menggunakan sepeda motor. Adit pun mengaku bahwa setelah terjatuh, ia melihat AM dikepung dan dipukul oleh anggota polisi. Namun setelahnya, ia mengaku tidak pernah melihat AM hingga akhirnya ditemukan tewas mengambang di sungai. Sementara menurut Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, polisi telah bekerja sesuai SOP dan tidak ada bukti penyiksaan. Ia juga mengatakan bahwa Adit sempat mengaku kepada polisi bahwa dirinya diajak AM untuk lompat ke sungai. Oleh karena itu, ia menjelaskan bahwa AM tewas lantaran sengaja terjun dari jembatan Kuranji saat menghindari kejaran polisi yang tengah berpatroli mengamankan tawuran.
Tim pencari dan penyelamat atau SAR gabungan berhasil menemukan jasad AP 15 tahun. Wisatawan yang terseret ombak laut selatan di Pantai Payangan, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Tim SAR gabungan menemukan AP dalam kondisi meninggal dunia. Wisatawan asal Kecamatan Balung, Jember tersebut hanyut di pantai selatan 4 hari lalu pada Sabtu 22 Juni 2024. Kapolsek Ambulu, AKP Suhartanto mengatakan jasad AP ditemukan pada pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat di Pantai Payangan, tidak jauh dari lokasi saat ia terseret ombak. Menurut Suhartanto, tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian sejak ada laporan wisatawan terseret ombak. Pencarian dilakukan menyisir kawasan Pantai Payangan dan sekitarnya. Pada pencarian hari keempat, jasad AP ditemukan oleh anggota salah satu tim pencari, yakni dari SAR Rimba Laut. Kemudian hal itu dilaporkan kepada anggota Polsek Ambulu. Jasad korban laka laut ini pun dibawa ke Puskesmas Ambulu untuk dilakukan pemeriksaan secara medis serta visum luar. Suhartanto pun menyebut pihak keluarga tidak berkenan dilakukan otopsi karena kejadian tersebut murni kecelakaan. Dalam Tribuners, berikut kita simak bersama penjelasan dari Kapolsek Ambulu, AKP Suhartanto. Diinformasikan atas izin Bapak Kapolres untuk update pencarian korban tenggelam atas nama korban Andika 15 tahun warga Dusun Karangsemanding, Kecamatan Balung pada hari ini Selasa 25 Juni 2024 sekitar jam 6 pagi tadi. Korban keberadaannya berhasil ditemukan oleh warga dan relawan. Posisinya ada di tengah laut, langsung menghubungi pihak aparat keamanan Polsek, koordinasi dengan BPBD dari Satpol Air, sama-sama mengevakuasi korban, kita tepikan. Selanjutnya korban kita bawa ke Puskesmas Sabrang dalam rangka identifikasi, dan di situ juga ada orang tuanya dan menyatakan benar bahwa korban adalah anaknya yang sudah hilang 4 hari kemarin. Kami himbau kepada warga masyarakat, pengunjung wisata pantai untuk hati-hati, jangan mandi di laut karena sangat berbahaya. Pitoyo, warga Kelurahan Kelampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, menjulap campuran logam tembaga dan kuningan menjadi kerajinan perhiasan yang cantik. Sekilas, kerajinan perhiasan berbahan tembaga dan kuningan atau yang biasa disebut perhiasan mamas karya Pitoyo, mirip perhiasan emas dengan kadar 70%. Saat ditemui reporter Tribun Jatim Network di rumahnya, Pitoyo sedang menyelesaikan kerajinan perhiasan yang dibuatnya. Ia menyekat ruang di bagian samping rumahnya untuk memproduksi kerajinan perhiasan berbahan tembaga dan kuningan. Sejumlah peralatan produksi dan kerajinan perhiasan setengah jadi terlihat berserakan di meja ruang produksi. Bapak 3 anak ini mulai menekuni membuat kerajinan perhiasan berbahan tembaga dan kuningan sejak 1990. Ia belajar membuatnya dari kakaknya ketika masih kelas 3 SMP. Pitoyo membuat berbagai perhiasan, mulai gelang, cincin, kalung, liontin, sampai akik dari bahan tembaga dan kuningan. Ia mendesain sendiri jenis perhiasan yang akan diproduksi. Selain itu, ia juga menerima desain sesuai pesanan pembeli. Untuk proses finishing, perhiasan setengah jadi yang kondisinya masih kotor dan kasar diamplas terlebih dahulu menggunakan amplas kasar dan amplas halus. Setelah kondisi perhiasan halus, barulah dipoles hingga mengkilap. Selanjutnya, ia menambahkan hiasan permata di beberapa bagian perhiasan agar terlihat lebih cantik. Harga jual perhiasan berbahan tembaga dan kuningan milik Pitoyo bervariasi. Paling murah Rp20.000 dan paling mahal Rp50.000. Perhiasan cincin biasanya dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per biji. Sedangkan perhiasan gelang dijual mulai harga Rp30.000 sampai Rp50.000. Dalam sebulan, Pitoyo bisa memproduksi sekitar 2 kodi sampai 3 kodi perhiasan berbahan tembaga dan kuningan.
Di sisi lain, Lurah Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Cesar Alfonso mengatakan kerajinan perhiasan berbahan tembaga dan kuningan ini menjadi potensi produk UMKM di wilayahnya. Menurutnya, produk kerajinan perhiasan berbahan tembaga dan kuningan tergolong unik dan jumlahnya tidak banyak di Kota Blitar. Ia pun berharap pemerintah Kota Blitar lebih peduli dengan pengembangan produk kerajinan UMKM lokal. Pasalnya, para pelaku UMKM masih membutuhkan bantuan, baik bantuan peralatan produksi maupun pemasaran. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan perajin perhiasan tembaga dan kuningan Pitoyo, serta Lurah Klampok Cesar Alfonso. Dalam menggeluti masalah pekerjaan ini mulai dari tahun 90. Itu keahliannya dari, maksudnya didapat dari orang tua atau otodidak atau? Didapat dari kakak saya yang mengajarin mulai saya kelas 3 SMP. Sampai saat ini ya? Sampai saat ini. Apa Pak yang dibuat atau dikerjain? Jenis perhiasan apa aja? Yang dibuat perhiasannya gelang, cincin, kalung, terus sama liontin, ake-ake juga bisa. Itu dalam sebulan rata-rata produksinya berapa banyak Pak? Ya kalau tergantung model Mas, tergantung model. Kalau cincin-cincin yang kayak tadi ini per bulan ya bisa sampai 2 kodi, 3 kodi juga bisa. Terus pesanannya dari mana saja Pak? Bisa hadap sini Pak. Pesanan dari Kota Blitar khususnya, terus yang lain dari Kota Tulungagung. Ada dari Kediri juga? Kediri dulu juga ada, terus sekarang udah lama nggak kesini lagi. Oke. Pak, kalau harganya berapa? Yang cincin berapa? Yang cincin dari yang termurah sampai yang termahal berapa itu Pak? Yang termurah sampai 20.000. 20.000, terus ntar kalau yang banyak batunya gini, yang agak sulit ini 25.000. Kalau gelang-gelang macam gini 30.000. Itu paling mahal 30.000. Belum. Ada yang lebih mahal lagi. Berapa? Yang pakai permata gini. Ini kalau sudah jadi gitu 50.000. 50.000. Itu paling mahal. Pak, bisa awet berapa lama? Kalau pemakaian tergantung pemakaian. Kalau setiap hari dipakai kuat sampai 3 bulan. 3 bulan ya. Ntar kalau sampai 3 bulan warnanya udah pudar gini, bisa dibawa ke sini lagi, diperbarui lagi, dipoles lagi. Ini dalam rangka mengenalkan potensi yang ada di wilayah kami, karena sejujurnya yang bersangkutan ini kurang dikenal, dan tempo hari ketika kami belusuan ke warga-warga, ada suatu kerajinan yang menurut kami itu sangat unik dan jarang dimiliki kemampuannya oleh orang lain. Nah, karena inilah maka kami berharap agar potensi yang ada di wilayah kami, khususnya di Kelurahan Klampok dan pada umumnya di Kota Blitar, itu bisa lebih terangkat dengan adanya sarana-sarana media yang bisa mengangkat kerajinan ini. Karena memang ternyata kerajinan ini itu sudah dilirik oleh wilayah lain. Jadi banyak yang namanya daerah-daerah lain, baik itu dari Tulungagung, Kediri, itu pesannya malah ke sini. Dan saya berharap semoga pemangku kebijakan di tingkat atas itu lebih peduli lagi dengan UMKM kecil yang benar-benar memiliki potensi besar untuk mengangkat wilayah Blitar pada umumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.